Halo teman-teman semua, selamat datang di video pembelajaran matematika bersama saya, Rifan Tifauna. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi matematika kelas 7 bab 1 tentang bilangan bulat. Jadi, bilangan bulat dibedakan menjadi 3 bagian, yakni bilangan bulat negatif, 0, dan bilangan bulat positif. Apakah teman-teman masih ingat dengan garis bilangan? Berikut ini adalah aturan dalam menggunakan garis bilangan. Yang pertama, bilangan bulat negatif letaknya di sebelah kiri. Yang kedua, bilangan bulat positif letaknya di sebelah kanan. Yang ketiga, semakin ke kiri atau negatif, semakin kecil nilai angka tersebut. Dan aturan yang terakhir adalah semakin ke kanan atau positif, semakin besar nilai angka tersebut. Nah, perhatikan gambar berikut. Gambar berikut merupakan contoh dari garis bilangan. Ya, selanjutnya penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Pada bilangan bulat, ada beberapa sifat-sifat operasi penjumlahan dan pengurangan. Sifat tersebut dibagi menjadi 2, yakni sifat komutatif dan sifat asosiatif. Mari kita bahas satu persatu teman-teman. A. Sifat komutatif. Secara umum, jika A dan B adalah bilangan bulat, maka hasil penjumlahan akan tetap sama meskipun posisinya ditukar. Baik, kita lihat rumus A tambah B sama dengan B tambah A. Kita lihat contoh soal. 5 tambah 3 sama dengan 3 tambah 5. Karena 5 tambah 3 sama dengan 8 dan 3 tambah 5 sama dengan 8. Yang berikut 2 tambah 4 sama dengan 4 tambah 2. Karena 2 tambah 4 sama dengan 6 dan 4 tambah 2 sama dengan 6. Gampang kan teman-teman? Lanjut B, sifat asosiatif. Secara umum, jika A dan B dan C adalah sebarang bilangan bulat, maka berlaku rumus dalam kurung A tambah B tambah C sama dengan A tambah dalam kurung B tambah C. Contoh soal. Yang pertama, dalam kurung 5 tambah 3 tambah 1 sama dengan 5 tambah dalam kurung 3 tambah 1. Karena dalam kurung 5 tambah 3 tambah 1 sama dengan 9 dan 5 tambah dalam kurung 3 tambah 1 sama dengan 9. Yang berikut, dalam kurung 2 tambah 4 tambah 6 sama dengan 2 tambah dalam kurung 4 tambah 6. Karena dalam kurung 2 tambah 4 tambah 6 sama dengan 12 dan 2 tambah dalam kurung 4 tambah 6 sama dengan 12. Gampang kan teman-teman? Ya, selain 2 sifat tersebut, tahukah teman-teman bahwa bilangan genap ditambah dengan bilangan genap hasilnya genap. Yang kedua, bilangan ganjil ditambah dengan bilangan genap, hasilnya bilangan ganjil. Dan yang ketiga, bilangan ganjil ditambah bilangan ganjil, hasilnya adalah bilangan genap. Kita lanjut, perkalian bilangan bulat. Pada bilangan bulat, ada beberapa sifat-sifat operasi perkalian. Sifat-sifat tersebut dibagi menjadi 3, yakni yang pertama sifat komutatif, sifat asosiatif, dan sifat distributif. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, sifat komutatif. Secara umum, jika A dan B adalah bilangan bulat, maka berlaku rumus A kali B sama dengan B kali A. Contoh yang pertama, 2 dikali 3 sama dengan 3 kali 2. Karena 3 kali 2 sama dengan 6 dan 2 kali 3 sama dengan 6. Yang kedua, 5 kali 4 sama dengan 4 kali 5. Karena 5 kali 4 sama dengan 20 dan 4 kali 5 sama dengan 20. B. Sifat asosiatif. Secara umum, jika A, B, dan C adalah sebarang bilangan bulat, maka berlaku rumus dalam kurung A kali B kali C
sama dengan A kali dalam kurung B kali C. Contoh soal. Dalam kurung 2 kali 3 kali 4 sama dengan 2 kali dalam kurung 3 kali 4. Karena dalam kurung 2 kali 3 kali 4 sama dengan 24. Dan 2 kali dalam kurung 3 kali 4 sama dengan 24. Gampang kan teman-teman? Yang terakhir C, sifat distributif. Sifat distributif dibagi menjadi 2, yakni yang pertama terhadap penjumlahan berlaku rumus A kali dalam kurung B tambah C sama dengan dalam kurung A kali B tambah dalam kurung A kali C. Ya, kita lihat contoh. 2 kali dalam kurung 3 tambah 4 sama dengan dalam kurung 2 kali 3 tambah dalam kurung 2 kali 4. Yang berikut terhadap pengurangan berlaku rumus A kali dalam kurung B kurang C sama dengan A kali B kurang dalam kurung A kali C. Contoh, 7 kali dalam kurung 3 kurang 1 sama dengan dalam kurung 7 kali 3 kurang dalam kurung 7 kali 1. Teman-teman, penting sekali untuk mengingat prinsip dasar perkalian bilangan bulat. Yang pertama, positif kali positif sama dengan positif. Yang kedua, negatif kali negatif sama dengan positif. Positif kali negatif sama dengan negatif. Negatif kali positif sama dengan negatif. Contoh, 3 kali 4 sama dengan 12. 3 dan 4 ini positif dan 12 sama dengan positif. Yang kedua, negatif 7 kali negatif 7 sama dengan plus 49. Yang ketiga, plus 3 kali negatif 3 sama dengan negatif 9. Yang terakhir, negatif 5 kali plus 4 sama dengan negatif 20. Lanjut, pembagian bilangan bulat. Secara umum, jika A, B, dan C adalah bilangan bulat, maka berlaku rumus jika A kali B sama dengan C, maka A sama dengan C per B, dengan B tidak sama dengan 0. Atau jika A kali B sama dengan C, maka B sama dengan C bagi A dengan A tidak sama dengan 0. Contoh, 2 kali 5 sama dengan 10, maka 2 sama dengan 10 bagi 5. 3 kali 7 sama dengan 21, maka 3 sama dengan 21 bagi 7. Lanjut, urutan operasi. Untuk pengerjaan soal matematika, ada beberapa urutan yang harus teman-teman ingat sebagai patokan mana dulu yang harus dikerjakan. Jika teman-teman menemukan soal seperti ini, 3 tambah 6 kali 4 bagi 2 kurang 3 tambah dalam kurung 6 kali 4 pangkat 2, maka mana yang harus dikerjakan duluan? Jangan bingung teman-teman. Sebagai catatan umum, aturan kabataku sebagai berikut. Kerjakan dahulu yang dalam kurung, yang kedua kerjakan bentuk yang memiliki pangkat, yang ketiga kemudian perkalian dan pembagian, dan yang terakhir penjumlahan dan pengurangan secara berurutan dari kiri ke kanan. Ya, baik, kita lanjut dengan kelipatan. Sebelum kita bahas KPK dan SPB, perlu kita tahu apa itu kelipatan. Jadi kelipatan adalah hasil perkalian antara suatu bilangan dengan bilangan asli atau hasil perkalian dari angka yang dicari. Contoh, tentukan kelipatan 2 yang kurang dari 15. Kita lihat penyelesaian. 2 kali 1 sama dengan 2, 2 kali 2 sama dengan 4, 2 kali 3 sama dengan 6, 2 kali 4 sama dengan 8, 2 kali 5 sama dengan 10, 2 kali 6 sama dengan 12, 2 kali 7 sama dengan 15. Maka jawabannya adalah 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Karena yang dicari kurang dari 15.
Selanjutnya, kelipatan persekutuan. Kelipatan persekutuan adalah hasil kelipatan yang sama. Contoh, cari kelipatan persekutuan dari 2 dan 3. Penyelesaiannya sebagai berikut. Yang pertama, kelipatan 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, dan seterusnya. Kelipatan 3, 3, 6, 9, 12, 15, 18, dan seterusnya. Dari daftar di atas, angka yang sama atau bersekutu adalah 6, 12, 18, dan seterusnya. Lanjut bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi dengan angka itu sendiri, teman-teman. Contoh, bilangan prima adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan seterusnya. Kita lanjut dengan KPK. KPK adalah singkatan dari kelipatan persekutuan terkecil. Ada 2 metode yang biasa digunakan. Yang pertama, metode kelipatan persekutuan. Yang kedua, metode faktorisasi prima. Baik teman-teman, untuk lebih jelas kita lihat contoh berikut. Mencari KPK dari 4 dan 6 dengan metode yang pertama. Kelipatan 4, 8, 12, 16, 20, 24, dan seterusnya. Kelipatan 6, 6, 12, 18, 24, 30. Kelipatan yang sama atau persekutuan itu 12, 24, dan seterusnya. Sehingga KPK-nya adalah 12, karena 12 adalah yang terkecil. Contoh yang kedua, mencari KPK dari 12, 18 dengan metode kedua. 12 dengan 2 pangkat 2 kali 3. 18 dengan 2 kali 3 pangkat 2. Kita ambil semua faktor dengan pangkat yang terbesar, yakni 2 pangkat 2 dan 3 pangkat 2. Sehingga KPK sama dengan 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 sama dengan 4 kali 9 sama dengan 36. Gampang kan teman-teman? Ya, kita lanjut FPB. FPB adalah singkatan dari faktor persekutuan terbesar. Ada 2 metode yang biasa digunakan. Yang pertama, metode daftar faktor. Yang kedua, metode faktorisasi prima. Lebih jelas kita lihat contoh. Mencari FPB dari 12 dan 18 dengan metode yang pertama. Faktor 12 sama dengan 1, 2, 3, 4, 6, 12. Faktor 18, 1, 2, 3, 6, 9, 18. Faktor yang sama itu 1, 2, 3, 6. FPB-nya adalah 6 karena 6 adalah yang terbesar. Baik, lebih jelas kita lihat contoh. Mencari FPB dari 24 dan 36 dengan metode kedua. 24 itu 2 pangkat 3 kali 3, 36 sama dengan 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Faktor yang sama adalah 2 dan 3. Kita pilih pangkat yang terkecil, yaitu 2 pangkat 3 dan 3. FPB sama dengan 2 pangkat 2 kali 3 sama dengan 4 kali 3 sama dengan 12. Gampang kan teman-teman? Ya baik teman-teman, mungkin hanya ini saja pertemuan kita. Kita menunggu pembahasan selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Sekian dan terima kasih.